Saya percaya ketika kita menabur yang baik dan yang benar, maka besok minggu depan, bulan depan, tahun depan kita akan kecap buah yang baik. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan topik tujuan kenaikan Yesus ke surga. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat 3 sampai 11. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Yesus telah diberikan Bapa kepada kita, namun Bapa di surga ambil kembali? Bukankah Bapa kita adalah Bapa yang baik, yang memberikan sesuatu tidak pernah mengambil kembali? Namun kenapa kasus Yesus telah diberikan kepada kita, namun Bapa di surga ambil kembali? Jawabannya sederhana. Waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, Yesus berkata, iris finis, misiku, tugasku telah selesai. Berarti tujuan daripada Tuhan Yesus terangkat ke surga yaitu mengorbitkan kita menjadi dewasa untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Kisah Rasul pasal 1 ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi setelah Yesus bangkit dari kematian dan kemudian dia menampakkan diri kepada murid-murid selama 40 hari, berfellowship dengan mereka, bukan cuma itu, tapi mengajar berulang-ulang tentang kerajaan Allah. Kalau sampai topik kerajaan Allah diulang berkali-kali sebelum Yesus terangkat ke surga, berarti topik tersebut penting dan berkualitas. Tidak ada pesan yang disampaikan berkali-kali kalau tidak penting. Karena pesan ini penting, kemudian Yesus setelah mengajarnya selama 40 hari, kemudian dia terangkat ke surga. Berarti Yesus melihat bahwa setelah diajar tentang kerajaan Allah 40 hari, berarti murid-murid siap untuk ditinggalkan oleh Yesus. Kita tahu kalau ada seseorang meninggalkan kita, membuktikan bahwa kita sudah cukup dewasa untuk berdiri kari. Kalau ada orang meninggalkan kita, berarti kita sudah bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Dalam Matius pasal 19 ayat 5 dikatakan bahwa sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Berarti kalau kita ditinggalkan oleh ayah kita atau ibu kita, atau kita meninggalkan orang tua, membuktikan bahwa kita sudah cukup dewasa. Yesus melihat bahwa murid-murid sudah cukup dewasa karena mereka sudah menangkap inti daripada kerajaan Allah. Kemudian Yesus siap meninggalkan mereka dan naik ke surga. Hal yang pertama, tujuan Yesus naik ke surga agar kita bisa dewasa menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Dewasa artinya melakukan hal yang benar tanpa diawasi, melakukan hal yang benar tanpa dilihat. Kerajaan Allah adalah sebuah komunitas di mana rakyat menomorduakan kepentingannya dan menomorsatukan kepentingan Tuhan. Di mana kehendak Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan yang diaktifkan dalam kehidupan kita. Kita menomorduakan kepentingan kita dan menomorsatukan kepentingan Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita menomorduakan kepentingan kita dan menomorsatukan kepentingan Tuhan? Pasti hidup ini aman. Pasti hidup ini punya masa depan yang jelas. Pasti hidup ini akan Tuhan terus bawa naik, tidak menjadi turun. Jadi kepala, tidak menjadi ekor, menjadi terdahulu dan tidak menjadi kemudian. Lalu apa yang terjadi kalau kita menomorduakan kepentingan Tuhan dan menomorsatukan kepentingan kita? Apa yang terjadi jika kita berdaulat atas kepentingan kita sendiri? Yang pasti hidup ini bisa kacau balau. Hidup ini tidak punya masa depan yang jelas. Hidup ini akan sering turun ke bawah. Itu sebabnya
doanya Yesus yang utama pertama satu, yaitu datanglah kerajaan di bumi seperti di surga. Kehendak Bapa agar kerajaan Allah itu bisa kita hidupi. Kenapa? Your choice determine your future. Perbuatan kita akan menentukan masa depan kita. Jadi kalau kita hidup hari ini adalah hasil putusan kita di masa lalu. Kita nggak bisa iri dengan orang di sebelah kita. Kenapa hidup dia jauh lebih makmur? Kenapa hidup dia jauh lebih sehat? Kenapa hidup dia jauh lebih cemerlang? Yang kita bisa lakukan adalah pelajarilah track record hidup orang itu. Benih-benih apa saja dikerjakan di masa lalunya sehingga dia tuai hari ini. Sebab tidak ada hidup orang itu hari ini berdasarkan apa yang dikerjakan di masa lalunya. Dan kita nggak bisa salahkan Tuhan, keluarga kita, siapapun. Kenapa hidup kita kacau balau? Kenapa pernikahan kita berantakan? Kenapa kita selalu gagal? Kenapa kita ngutang sana ngutang sini? Yang kita bisa lakukan adalah pelajarilah track record hidup kita. Benih-benih apa saja yang kita kerjakan di masa lalu sehingga kita tuai hari ini. Sebab tidak ada hidup kita hari ini berdasarkan apa yang kita kerjakan di masa lalu. Jadi tolonglah dianalisa. Kalau ada orang datang sama kita menceritakan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, kebesaran Tuhan, berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan, pasti orang itu telah menabur kebenaran di masa lalunya. Pasti orang itu telah menabur generosity di masa lalunya. Makanya kehendak Allah yang terbaik terjadi dalam hidup mereka. Dan kita juga bisa menganalisa. Kalau ada orang-orang selalu datang sama kita menceritakan hutang yang gak beres, pengen pinjam lagi uang sama kita. Kalau ada orang datang sama kita menceritakan pernikahan gak pernah bahagia walaupun udah ganti-ganti pasangan. Kalau ada orang datang sama kita menceritakan kegagalan gak pernah berakhir dalam bisnis, pekerjaan dan sebagainya, pasti orang itu telah menabur yang salah di masa lalunya. Jadi kita hidup hari ini berdasarkan apa yang kita kerjakan di masa lalu. Jadi kalau besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita mau kecap yang baik, mari jadi dewasa untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Saya waktu pergi pelayanan ke berbagai daerah, di daerah-daerah yang bertuhan, mereka-mereka yang sering beribadah, saya kadang-kadang bingung. Kenapa mereka rajin beribadah, mereka tepuk tangan di gereja, mereka bahkan juga melayani Tuhan di sana, mereka memberi persembahan juga, tapi kenapa mereka hidupnya tetap susah? Ketika saya mulai tinggal 4 hari, 5 hari, 6 hari sama mereka, baru mata saya terbuka. Benar, mereka tepuk tangan di gereja. Benar, mereka memberi persembahan di gereja. Benar, mereka bahkan melayani Tuhan di gereja. Tapi pulang gereja, mereka masih bikin dosa. Pulang gereja, mereka bisa mencuri, nipu sana, nipu sini. Pulang gereja, mereka masih bisa pakai jimat dan kuasa kegelapan. No wonder, akhirnya mereka kecap buah apa yang mereka tabur di masa lalu. Dan saya juga kadang heran ketika saya pergi ke tanah perjanjian di Israel. Kenapa ini negara yang dimana daerah gurun Sahara, termasuk wilayah daerah gurun Sahara, daerah yang panggil mungil di Timur Tengah, tapi menjadi daerah yang begitu maju dengan hasil buah-buahan dan sayur-sayuran. Bahkan sampai mengirim 4 pesawat Boeing double decker buah-buahan sayur-sayuran ke Eropa dari Israel. Padahal kalau kita mendarat di Eropa itu padang subur. Kalau kita mendarat di Israel itu padang gurun. Tapi kenapa padang gurun mensubsidi padang subur? Rupanya ketika saya pelajari, mereka selalu berpegang pada firman Tuhan. Mereka selalu menghidupi firman Tuhan sekalipun tanpa diawasi. Nggak heran bahwa tanah gersang menjadi tanah yang subur. Walaupun mereka minoritas, tapi mereka cemerlang dalam kekayaan, dalam intelektual, dalam lain sebagainya. Tapi sebaliknya ketika kita di Eropa, kita kaget kenapa daerah subur ternyata kok masih disubsidi. Begitu kita mendarat di Eropa, kita akan menemukan free sex di mana-mana, free drug, free lifestyle. Nggak heran akhirnya mereka harus mengecap buah yang mereka tabur di masa lalu. Saya nggak mau hidup kita susah. Itu sebab mari lakukan hal yang benar tanpa diawasi. Bagaimana dengan Anda? Seandainya bosmu minta Anda mengerjakan satu proyek, apakah Anda menggelembungkan harga proyek tersebut atau memberikan harga proyek yang terbaik? Bagaimana dengan Anda? Seandainya Anda di kamar sendirian, apakah melihat gambar-gambar berkualitas atau gambar-gambar memalukan? Bagaimana dengan Anda seandainya jauh dari keluargamu? Apakah Anda melakukan hal-hal menyenangkan keluargamu atau mendugakan keluargamu? Hari-hari ini kejahatan begitu meningkat luar biasa. Baru-baru ini saya di WA sama salah seorang yang kami hormati, di mana WA ini tiba-tiba berbeda sekali dengan biasanya. WA ini berkata, apa kabar, lagi di mana? Saya sebut saya lagi di Jakarta. Dan kemudian dia berkata, bolehkah saya pinjam uang? Biasanya orang ini gak pernah minum uang, biasanya ngasih uang. Saya mulai curiga, pasti ada sesuatu yang gak beres. Pasti WA-nya di hijack. Dan kemudian saya langsung tanya, ini dari mana? Masa kamu gak tahu saya? Karena orang yang kirim SMS, WA. Oke, bolehkah kamu memberi informasi kapan pertama kali kita ketemu dan kenalan? Orang tersebut gak bisa jawab. Saya langsung berkata begini, apa yang kau tabur kau tuai.
jangan jahat kau sama orang. Kau kembalikanlah kepada pemiliknya. Kalau kau gak mau dijahati orang. Saya percaya ketika kita menabur yang baik dan yang benar, maka besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita akan kecap buah yang baik. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.